Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Salam Kamir. Kalau kita melihat preman, melihat perkelahian, melihat anak-anak muda sekarang, semuanya serba bacok. Kalau ada masalah, bacok. Ada masalah, bacok. Ada masalah, bacok. Kalau di kampung ada masalah, becak karena naik becak ke rumah sakit. Bacok. Ini menjadi simbol kekerasan setiap orang yang mau menunjukkan kehebatannya di dunia ini, yang menggeluti dunia hitam atau dunia preman, yang menggeluti seluruh kekerasan, maka semuanya serba bacok. Saudara-saudari yang terkasih, saya pernah membantu beberapa kali untuk misa di rutan Nusa Kambangan. Di situ ada beberapa rutan di dalamnya. Ada batu, besi, kembang kuning atau apa saya lupa itu. Kemudian juga pasir putih. Ada saya lupa nama-namanya, pokoknya ada 4 atau 5 LP. Saya biasanya di LP kembang kuning sama LP besi atau batu, saya lupa. Dan intinya adalah ketika saya mengunjungi di sana, saya sempat ketemu dengan seorang tokoh preman nasional yang sampai sekarang masih eksis, yaitu John Kay. Beliau di sana sangat dihormati, walaupun beliau masuk di Nusa Kambangan itu, tetapi tidak ada yang mengatur dengan ketat. Dia membawa HP di mana-mana dan dia merasakan bahwa semuanya seakan-akan aman-aman saja, bahkan sempat berfoto bersama dengan HP-nya dengan saya. Maka kemudian dia merasa bahwa itu menjadikan, karena dia dilahirkan secara Katolik, menjadikan Ekaristi itu sebagai sumber hidupnya. Dia pasti akan rindu kepada Ekaristi, rindu kepada setiap permenungan-permenungan kitab suci. Suatu saat saya melihat video bahwa memang ada kesalahan perkelahian antar geng di dalam penjara, dan kemudian John Kay ini beliau dimasukkan di dalam sel isolasi yang paling gelap, paling ketat, paling menyiksa, dan kemudian dia mempelajari kitab suci. Di dalam video itu dikatakan dia mulai belajar kitab suci. Saya teringat bahwa ada seorang pendeta putri yang ada atau tinggal di gereja samping LP itu, yang kemudian dia juga senantiasa menemani John Kay di dalam setiap permenungannya. Dan kemudian dikatakan bahwa John Kay mulai bertobat. Saya tentu saja mendengar kalau itu sungguh-sungguh terjadi, maka saya merasa gembira, merasa bersyukur, merasa tentu saja menjadikan sumber pengharapan seperti Paulus yang bertobat untuk menjadikan pewarta-pewarta bagi Kristus. Tetapi pertobatan itu tidak mudah. Pertobatan itu harus menghentikan segala sesuatu dan kemudian mengikuti nilai yang berharga dari hukum baru yang dianutnya itu. Maka kalaupun akhirnya nanti ada berita-berita yang ternyata itu tidak benar tentang pertobatan John Kay menjadi seorang penginjil, maka bisa dipahami karena begitu beratnya pertobatan itu. Dan beratnya itu disampaikan dalam perumpamaan Yesus pada hari ini. Hari ini di mana gereja memperingati Santo Ignatius dari Loyola, pendiri Ordo Serikat Yesus. Ignatius juga pada waktu itu meletakkan senjatanya, pedangnya, alat perangnya, pakaian perangnya, baju sirahnya di hadapan Bunda Maria. Dipersembahkan hidupnya dan pakaiannya diletakkan semua, diberikan kepada pengemis. Dia mulai dengan pakaian karung pengemis dan berjalan menuju ke Yerusalem dengan minta-minta. Dan Ignatius itu
di dalam bacaannya sekarang ini sangat pas. Kerajaan Allah itu seperti seorang yang menemukan harta karun di suatu tempat. Lalu dia menimbun harta karun itu kembali, menjual segala miliknya, lalu membeli tanah di mana harta karun itu dipendamnya, dan dia mendapatkan tanah yang berisi harta karun itu. Kerajaan Allah juga seperti seorang yang mencari mutiara. Suatu saat dia menemukan mutiara yang berharga, yang mahal harganya. Lalu dia menjual segala sesuatu, lalu membeli mutiara itu. Gambaran pertobatan radikal. Menjual segala sesuatu miliknya di masa lalu, diganti dengan mutiara yang sangat berharga itu. Diganti dengan tanah yang berisi seluruh harta warisan, seluruh kekayaan yang sangat berharga itu. Maka itu menjadi simbol pertobatan yang sungguh-sungguh radikal. Maka banyak orang masih bisa bertobat, tetapi masih bisa jatuh dalam dosa lagi. Saya tidak tahu cerita saya tadi apakah sungguh-sungguh bertobat. Tetapi yang jelas, pengalaman Ignatius dari Loyola yang tadinya seorang ambisius terhadap segala kekuasaan, perang sebagai komandan, sebagai orang kaya, sebagai bangsawan yang mengalahkan seluruh prajurit di sekitarnya, mengalahkan hati wanita untuk menjadi pacarnya, istrinya, pasangannya, mengalahkan segala hal, tetapi tiba-tiba ambisi untuk mengalahkan duniawi itu akhirnya diganti dengan ambisi setelah dia mengenal Kristus. Dia kemudian jatuh dalam peperangan yang maha dahsyat, terluka parah, tidak bisa apa-apa, akhirnya terbaring. Tetapi ambisinya untuk menjadi orang hebat membuat dia selalu tidak bisa diam untuk membaca sesuatu yang berisi cerita tentang kepahlawanan. Tetapi yang ada di situ kisah tentang Yesus, kisah tentang Santo Yakobus, Santo Fransiskus. Maka dia membaca semua pahlawan yang baru dengan metode lain sebagai cara mencapai kepahlawanannya, yaitu dengan membuang segala miliknya di dunia, berpakaian karung, berjalan minta-minta sampai ke Yerusalem untuk sampai kepada Panglima Raja Abadi, yaitu Kristus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, saya rasa Paulus juga mengalami hal yang sama. Setelah bertobat, dia kemudian dalam proses yang mungkin sekitar 8-10 tahun menjadi pewarta yang handal, yang bisa diandalkan sampai keliling dunia untuk mewartakan kabar gembira kepada orang-orang bukan Yahudi. Kita juga mengenal Santo Fransiskus Xaverius. Dia yang susah ditobatkan menurut hukum atau buku hariannya Santo Ignatius, karena dia adalah teman satu kamar ketika studi bersama di Paris. Lalu Ignatius menulis bahwa orang yang yang susah ditobatkan ini akhirnya bertobat ketika merenungi satu ayat. Apa gunanya seluruh dunia didapatkan, tetapi kehilangan nyawanya. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua pun diharapkan untuk bertobat setelah mengenal mutiara yang baru, Kristus yang menjadi penyelamat kita setelah kita dibaptis. Maka pertanyaannya, kita pun akan merasakan apakah kita bertobat radikal dengan meninggalkan harta duniawi yang lama, kekayaan yang lama, kita ganti dengan nilai-nilai dan kekayaan yang baru, mutiara yang sangat berharga, harta yang terpendam, sehingga di situ kita akan berkelimpahan harta surgawi, karena mutiara itu membimbing kita kepada kehidupan yang nyata. Atau sebaliknya, kita masih juga bertobat tetapi jatuh lagi, bertobat lagi, jatuh lagi, sehingga hanya berhenti di tempat tanpa ada perkembangan. Semoga kita tidak jemu-jemu bangkit lagi ketika kita terpuruk jatuh. Salam Kamir,
kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.